Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Selamat datang kembali Sobat Bersinar di podcast BNN Provinsi Sulawesi Tengah, persembahan BNN Provinsi Sulawesi Tengah. Di episode kali ini, sekarang saya sudah ditemani dengan seorang wanita cantik. Adalah seorang duta genre Sulawesi Tengah tahun 2021, winner genre 2021 provinsi. 2020. Oh, 2020. Oke, untuk 2021 belum pemilihan ya? Belum pemilihan nih Kak. Jadi 2 periode. Oke, bertahan di 2 periode. Yaps. Nah, untuk bincang-bincang kita di podcast kali ini, Sobat Bersinar, kita akan bahas terkait pernikahan dini. Makanya kita hadirkan seorang duta genre di sini. Kemudian juga akan membahas penyalahgunaan narkoba dan juga prestasi tentunya. So, apa nih pandangan Krisna sebagai duta genre melihat remaja di Sulawesi Tengah terkhusus ya saat ini seperti apa sih? Oke, thank you Kak pertanyaannya. Jadi dari pandangan Krisna ya selama ini, terlebih juga selama menjabat sebagai duta genre, sejauh ini sih remaja-remaja di Sulawesi Tengah itu menurut Krisna sudah pada aware dengan isu-isu remaja. Apalagi ya sekarang kan lagi pandemi, terus zaman-zamannya penggunaan sosial media dengan sangat baik. Iya, jadi remaja-remaja sekarang itu banyak sekali di sekeliling Krisna ya terkhususnya sudah menggunakan sosial media dengan baik. Jadi mereka kayak bagi-bagi share-share informasi tentang apa bahaya pernikahan dini, bahaya narkoba, juga tentang kesehatan mental, banyak yang seperti itu. Walaupun memang masih banyak sekali remaja-remaja di daerah pedesaan yang juga masih terlibat dalam perilaku-perilaku beresiko. Tapi sudah sangat bagus sih menurut Krisna pemanfaatan sosial media mereka sejauh ini. Nah, kalau sekarang kita lihat ya, banyak remaja-remaja saat ini yang justru main media sosial, TikTok misalnya ya, lagi rame Pargoy. Banyak ya. Nah, bagaimana pandangan Krisna dengan konten TikTok tersebut? Apakah itu termasuk edukasi atau justru menjerumuskan nih? Oke, thank you. Jadi menurut Krisna ini kembali lagi tergantung ya kepada personalnya nih teman-teman. Yang ada di rumah, apa sih namanya? Sobat bersinar ya. Jadi tergantung dari sobat bersinar semua yang ada di rumah bagaimana cara memanfaatkan TikTok itu tadi. Apakah akan misalnya nih ya, mereka sambil pargoy tapi ada teks nih. Ada teksnya, betul ada sekali ya. Sambil edukasi bahwa bahaya narkoba ini faktor atau mungkin dampak-dampak negatif dari pernikahan dini, ada ini. Walaupun mereka sambil joget-joget tapi sambil bisa nih pemirsanya baca teks, oh ternyata ada edukasi juga di dalamnya. Jadi dibanding mereka joget-joget saja, jadi bisa dimanfaatkan dengan pakai teks atau isi teks-teks tentang edukasi gitu sih Kak. Berarti Krisna memang betul bergantung dari pribadi masing-masing lagi ya. Sebenarnya semudah itu. Tapi justru banyak orang yang memilih goyang-goyang aja tanpa ada teks yang mengikuti teks edukasinya yang mengikuti, padahal sebenarnya lebih baik lagi ya kalau joget-joget sambil edukasi juga. Betul sekali. Jadi mungkin boleh mulai dicoba membiasakan diri. Iya, betul. Selip-selip. Nah, terkait dengan remaja juga itu biasanya rentan dengan pernikahan dini. Betul. Nah, pernikahan dini sekali. ini biasanya bukan hanya di pedesaan ya yang kita tahu, tapi justru di perkotaan juga banyak nih yang mengalami yang namanya pernikahan dini. Nah, seperti apa sih itu pernikahan dini? Apa sih sebenarnya pernikahan dini ini? Jadi pernikahan dini ini Kak Afdal, Kak Afdal ya saya. Dan juga teman-teman di rumah, pernikahan dini itu artinya pernikahan di bawah usia 18 tahun. Kalau menurut kesehatan ya itu 18 tahun. Jadi di bawah umur. Dan sebenarnya ada 3 sih setahu Krisna. Jadi 18 tahun untuk kesehatannya. Terus menurut hukum 19 tahun itu sudah boleh menikah. Tapi kalau menurut BKKBN-nya itu mulai dari 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk pria. Jadi ya pernikahan dini itu usia di bawah 18 tahun. Jadi banyak sekali yang belum siap secara mental dan aspek-aspek lainnya, tapi mereka sudah menikah. Nah, idealnya dari 3 tadi itu ya, idealnya menikah itu di usia yang berapa sih sebenarnya? Kalau menurut Krisna ya, sebagai seorang duta genre nih, Sobat Bersinar, idealnya itu 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk pria. Kenapa? Karena ada 5 aspek nih yang perlu diperhatikan. Kalau kita di usia 21 dan 25, sudah pasti kesehatan reproduksi kita itu sudah siap. Wanita sudah besar panggulnya untuk mengeluarkan
bayinya ya. Terus juga laki-laki sudah siap untuk membuahi dan wanita sudah siap untuk dibuahi. Terus yang kedua ada faktor pendidikan. Usia 21 dan 25 sudah pasti dong ya, mereka sudah lulus kuliah bahkan bisa jadi. Dan yang ketiga itu ada faktor psikologi. Faktor psikologi itu pastinya kesiapan mental ya, bukan berarti ya kan anaknya menangis subuh-subuh nih, bukan didiemin tapi dibiarin, malah dipukul. Bisa jadi kan ya. Terus habis itu ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi, kalau sudah selesai kuliah, mudah dapat kerja, mungkin lebih berpeluang dalam persaingan dunia kerja, jadi dapat kerja, ekonominya cukup. Terus yang terakhir itu ada faktor kependudukan. Jadi kalau misalnya nih mereka menikah di bawah usia 18 tahun, jadi jenjang untuk melahirkan anak itu lebih panjang, jadi bisa melahirkan anak lebih banyak. Sementara kan sekarang sumber daya alamnya sudah mulai berkurang, jadi tidak ada keseimbangan di antara SDA dan SDM-nya. Oke, nah itu sudah termasuk faktor yang mempengaruhi pernikahan dini ya? Betul sekali. Nah kalau kita melihat lagi nih, ada banyak pandangan-pandangan yang justru kayak misalnya anaknya baru lulus SMA, tapi udah ada nih yang datang lamar. Betul. Nah menurut mitos, ada kadang mitos ya di mindset orang tua yang kadang justru bilangnya kalau ada yang datang lamar tuh nggak boleh ditolak. Betul. Ada sih yang begitu. Jadi langsung mau dikomentari. Boleh. Oke. Nah, ini itu masuk dalam salah satu faktor mengapa pernikahan dini itu terjadi. Ada namanya faktor kultural. Jadi masih ada isu-isu atau mungkin stigma-stigma ya dari orang tua bahwa tidak ingin anaknya itu menjadi perawan tua. Makanya kalau misalnya sudah ada yang lamar nih, langsung saja dinikahkan. Padahal mungkin kan 5 aspek tadi itu belum siap untuk langsung melanjutkan kehidupan berkeluarga. Kayak gitu sih, masih ada beberapa budaya di Sulawesi Tengah, apalagi budaya-budaya perjodohan ya. Semacam kasus yang kakak sampaikan tadi. Dari faktor usia, dari faktor kesehatan juga sebenarnya belum mendukung ya belum, untuk menikah di usia yang baru lulus SMA misalnya. Nah juga sebenarnya faktor kultural ini bisa diubah ya atau bisa ditinggalkan juga ya? Pastinya bisa. Asal orang tuanya atau mungkin juga dengan remajanya mereka nih sama-sama mendapatkan edukasi ya, betul sekali. Jadi bukan hanya orang tua yang mempengaruhi remajanya, tapi mereka saling mempengaruhi dan membangun kepercayaan bahwa percaya dong sama saya ini bisa lulus kuliah dulu, mapan dulu, terus nikah. Oke, nah tadi kalau kita bahas tentang pernikahan dini. Nah tapi kalau justru di usia, ada yang sudah di usia atas 30-an ya, mohon maaf ini masih belum menemukan jodohnya. Nah dari pandangan kesehatan itu seperti apa juga sih? Apakah ada pengaruh yang sama juga dengan menikah di usia yang terlalu dini? Oke, jadi kalau selama yang Krisna tahu ya, selama jadi duta genre itu ada namanya 4T. Atau 4T itu dilarang, yang salah satunya itu terlalu tua, menikah terlalu tua, dan nanti usia kehamilannya itu sudah tidak terlalu sehat lagi kalau misalnya usianya sudah terlanjur tua. Jadi kayak misalnya nih, dia maunya mapan dulu, terus menikah di usia 30 tahun, belum tentu akan langsung punya anak kan di usia 30 tahun itu, bisa jadi di 32 atau 35. Nah, salah satu faktornya itu tadi 4T itu terlalu tua. Nah, itu tidak boleh Kak, karena akan berdampak pada kesehatan juga ya. Nanti. Iya. Gitu deh. Nah, kalau kita tadi sudah bahas tentang faktornya nih, apa-apa aja yang menyebabkan atau berpengaruh dengan pernikahan dini. Terus bahaya dari pernikahan dini sendiri itu apa sih sebenarnya? Apakah ada bahaya-bahaya yang akan ditimbulkan kalau kita menikah terlalu dini misalnya? Banyak sekali. Oh banyak ya, ternyata bukan apakah ada, tapi ternyata banyak ya. Iya, Sobat Bersinar banyak sekali. Jadi seperti yang saya sebutkan ya, saya ulangi coba dari 5 aspek tadi itu. Misalnya yang pertama dari aspek kesehatan. Salah satunya kita itu beresiko tinggi untuk melahirkan anak stunting. Jadi kalau misalnya kita lahir atau menikah terlalu muda di usia yang terlalu muda, terus melahirkan anak, bisa jadi nanti anaknya berat bayi lahir rendah. Jadi berat bayinya itu tidak cukup dan akan beresiko stunting nantinya. Terus juga kalau kita masih di usia muda kan ya, ibu dan bapaknya bahkan masih membutuhkan gizi nih untuk bertumbuh. Bagaimana mereka akan memberikan asupan gizi lagi nanti sama anak-anaknya. Jadi itu yang pertama, dampak tertinggi yaitu beresiko melahirkan anak stunting. Terus untuk aspek yang kedua yaitu aspek pendidikan, dan ini berkelanjutan terus nanti. Kalau misalnya dia tidak lulus sekolah, belum lulus sekolah,
Terus tidak bisa dong bantu anak-anaknya, misalnya anak-anaknya datang, "Mama, ini saya ada PR tadi dikasih guru di sekolah." Karena mungkin orang tuanya belum dapat pendidikan yang baik, tidak bisa bantu anaknya kerja PR. Sesederhana itu. Malu dong pastinya ya, kalau menurut Krisna itu malu sih. Terus habis itu yang ketiga itu ada faktor ekonomi. Jadi kalau misalnya mereka belum lulus kuliah, susah nih untuk bersaing mendapat pekerjaan. Tidak bisa belikan anaknya susu, tidak bisa belikan anaknya popok, gitu. Terus untuk aspek yang keempat ada aspek psikologi, mentalnya belum siap untuk merawat anak-anak. Terus juga pasti mereka keluar ya dari circle lingkungan mereka, lingkungan pergaulan mereka. Ya itu sih pasti akan berdampak banget sama ekonomi. Yang dulunya suka kumpul-kumpul, sekarang di rumah ngurusin anak, ngurusin istri. Betul. Bukan berarti nanti akan berdampak pada KDRT atau bahkan perceraian. Karena misalnya nih, istrinya larang suaminya buat ngumpul-ngumpul, sementara kan di usia muda masih mau ya kumpul-kumpul. Ujung-ujungnya bertengkar dan ya cerai deh, selamat tinggal ya. Nah menarik nih Sobat Bersinar, ini ada kaitannya juga dengan penyalahgunaan narkoba tentunya. Pastinya. Nah dari belum kesiapan mentalnya atau kesehatan mentalnya yang terganggu tadi, yang justru mencari kesenangan dengan mengonsumsi narkoba tadi. Betul sekali. Jadi salah satu pelariannya ya pasti narkoba. Kalau kayak misalnya stres, tidak bisa mengurus anak-anaknya dengan baik, atau mungkin waktu masa mudanya terkuras habis untuk keluarga, cari uang, terus urus anak-anak, belum kalau anaknya rewel misalnya, belum lagi kalau istrinya juga rewel misalnya. Ya, jadi salah satu pelariannya yaitu ke narkoba itu tadi. Mereka mau mencari kesenangan, bagaimana cara instan kan ya kalau pakai narkoba, untuk melupakan masalah-masalah mereka di rumah itu tadi. Dan ya dampak terbesarnya ke KDRT dan perceraian. Nah itu dia kan, kalau seseorang yang sudah mengonsumsi narkoba ya Sobat Bersinar, otaknya mungkin sudah tidak bisa berpikir secara jernih lagi. Jadi menghalalkan segala cara dan mungkin semuanya diluapkan secara emosi. Betul sekali. Dan justru juga kalau misalkan mentalnya belum, kesehatan mentalnya terganggu nih gara-gara ada masalah di rumah, kemudian juga bergabung lagi di lingkungan yang justru lingkungannya itu peminum lah, pengonsumsi narkoba, ikut-ikutan lah ya di situ juga, dan akhirnya bisa jadi bandar dan jadi membiayai istri dan anak-anaknya dari hasil penjualan narkoba. Haram gimana dong tuh ya? Gimana dong ya nasib anaknya yang justru dihidupi dari uang yang betul. Belum sekali. lagi kalau sampai nanti kedapatan, terus masuk sel, ya yang urus anaknya siapa dong, kayak gitu. Jadi banyak sekali sih sebenarnya dampaknya berkelanjutan, berkepanjangan. Nah, Krisna pernah nggak sih lihat secara langsung atau mungkin ada teman, saudara atau keluarga lah ya yang justru pernah mengonsumsi narkoba? Ya, jadi kalau pertanyaan ini ya, wah sebenarnya jawabannya pernah. Oke. Iya, jadi sejak saya SMP bahkan. Jadi teman-teman di SMP itu ada, dulu kan saya belum tahu sama sekali ya tentang narkoba, jadi bentuknya seperti apa, kayak gitu, jenis-jenisnya apa. Tapi ada satu teman yang pegang-pegang obat kan ya. Obat THD ya kalau nggak salah namanya. THD. Is it okay? It's okay. Oke. Ya, jadi kayak gitu. Dia pegang obat itu terus tanya, Krisna tahu nggak ini apa? Terus saya kayak, itu apa? SMP ya? SMP loh. Oh, anak SMP loh ya. Iya. Jadi dari situ saya tahunya mereka kalau mereka pegang obatnya ya tidak jauh-jauh pasti mereka konsumsi dong obatnya. Terus juga mungkin pernah di desa saya, di desa asal saya, ya malu dong. Ya, tanpa disebutkan. Di desa ada bahkan masih banyak anak-anak muda yang karena hubungan mereka tidak begitu baik dengan orang tuanya di rumah, jadi pelarian secara instan mereka langsung ke pengkonsumsian obat-obatan dan juga minum-minuman seperti itu Kak. Jadi banyak kejadian secara langsung yang Krisna sudah lihat sebenarnya. Miris sekali ya, yang justru seharusnya kita jadi penerus dari kepemimpinan negara Indonesia, tapi Age justru of change. Betul sekali, tapi justru malah terjerumus ke penyalahgunaan narkoba. Betul sekali. Dan kalau kita lihat sekarang sih ya, memang bahkan dari tingkat SD, SMP, SMA itu sudah banyak yang justru masuk dalam penyalahgunaan narkoba, terperangkap lah ya. Karena memang sekarang banyak sekali ide-ide yang diputar dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang justru membuat, kalau di luar negeri ya, ini narkoba paketannya
paketannya itu tidak dijual begitu mahal, berbeda dengan di Indonesia. Oh wow. Nah, karena kalau di luar negeri itu dia hanya sekitar 20 ribuan per gramnya. Tapi ketika masuk di Indonesia justru harganya 1 juta sampai 1.500.000. Jadi bayangkan berapa banyak keuntungan yang justru didapatkan dari penjualan narkoba tadi. Itu tadi. Betul. Wow. Nah, itu jadi salah satu mungkin faktor ekonomi ya yang justru akhirnya membuat mereka ingin gitu ya. Daripada hidup susah justru betul. Tapi menghancurkan negara sendiri. Dan juga sudah banyak sih ya langkah-langkah yang dilakukan baik dari pemerintah, dari BNN Provinsi Sulawesi Tengah terkhususnya ya. Dan kemarin juga kita sudah sempat buat Satgas Anti Narkoba. Betul. Oh ya. Iya, betul. Jadi membantu mencegah, memberantas penyalahgunaan dan juga peredaran gelap narkoba di tingkat-tingkat sekolah. Jadi ada beberapa sekolah yang sudah dilantik sebelumnya dan tepatnya minggu kemarin kita juga sudah melantik di SMA Al-Azhar. Jadi semoga bisa membantu BNN Provinsi Sulawesi Tengah dalam memberantas, mencegah peredaran gelap dan juga penyalahgunaan narkoba tentunya. Sebagai langkah awal. Karena memang bukan hanya tugas dan tanggung jawab dari BNN, tapi tugas dari kita semua terkhusus generasi muda tentunya. Nah, sebenarnya juga sebagai generasi muda itu banyak loh hal-hal atau prestasi-prestasi yang kita dapat, yang bisa kita dapatkan dengan tidak mengonsumsi narkoba. Karena kalau kita sudah mengonsumsi narkoba, jelas mimpi-mimpi yang kita sudah impikan itu tidak akan kita dapatkan tentunya. Susah untuk kita raih. Nah, seperti Krisna yang sudah jadi juara 1 Duta Genre Sulawesi Tengah tahun 2020 tidak mungkin bisa berdiri sebagai winner kalau mengonsumsi narkoba. Betul. Nah, kira-kira kiat-kiatnya apa sih bisa berprestasi tanpa mengonsumsi narkoba? Oke, jadi kalau yang kasih pertama, tips dong untuk Sobat Bersinar biar bisa berprestasi juga tentunya. Kalau yang pertama nih ya, saran atau tips dari Krisna, kenali diri kamu lebih dalam, Sobat Bersinar. Kenali diri kamu, kenali apa sih talenta-talenta yang kamu punya. Nah, kalau sudah tahu, kalau sudah kenal, manfaatkan, kembangkan talenta yang kalian punya. Bisa menari, ayo masuk ke sanggar tari. Bisa puisi, bisa menulis puisi, ayo tulis puisinya. Terus sebar ke sosial media yang kalian punya, mana tahu ada yang lirik, terus dibukukan, dijual, disebar banyak, dapat tuh pemasukan kan. Jadi, namanya naik lagi juga. Betul. Ya. Pertama itu kenali diri kalian, terus manfaatkan talenta kalian, dan kelilingi diri kalian dengan orang-orang yang baik atau lingkungan yang baik, lingkungan yang positif. Jangan terus memikirkan bahwa gimana nih saya bisa memberikan pengaruh positif kepada orang lain, tapi terlebih dahulu coba untuk kelilingi diri kalian dengan orang-orang yang positif. Karena kan kalau penyalahgunaan narkoba itu dimulai dari rasa ingin tahu yang besar ya. Kalau misalnya orang-orang di sekitarnya ada yang konsumsi narkoba dan mereka pengen cari tahu, cepet tuh dapatnya. Nah, sementara kalau tidak di lingkungan itu jadi mudah untuk terjauhkan. Itu sih Kak. Karena memang kalau misalkan kita bergaul ya dengan lingkungan peminum lah ya, perokok ataupun pengonsumsi narkoba, jelas kita akan terjerumus juga. Betul. Tapi kalau misalkan ya kita punya circle pertemanan, lingkungan yang orang-orang berprestasi, yang orang-orang kerjanya belajar kelompok atau apalah ya sebagainya, yang hal-hal positif, jelas kita akan ikut terbawa ke hal-hal yang positif juga dan akan menjauhi yang namanya narkoba yang justru merusak diri sendiri, keluarga, dan juga bisa merusak negara juga tentunya. Setuju sekali Kak. Dan Sobat Bersinar, menarik sekali ya perbincangan di episode kali ini, dan closing statement deh dari Krisna tentang penyalahgunaan narkoba, pernikahan dini, dan juga prestasi. Sebenarnya itu punya kaitan apa sih? Oke, jadi kalau menurut Krisna ya, untuk semua remaja-remaja yang ada di luar sana, pesan-pesan ya atau pesanan-kesan ya, please tolong manfaatkan masa muda kalian dengan sangat-sangat baik, karena masa muda itu tidak akan terulang lagi, karena masa muda itu adalah waktu emas. Jadi please manfaatkan, temukan lingkungan yang positif dan manfaatkan talenta-talenta kalian dengan baik. Gitu sih Kakak menurut Krisna. Dan jauhi narkoba, juga ingat 21-25 oke. Apa tuh 21-25 oke? Oke itu menikah di usia ideal tadi. Oke, oh di 21 tadi. Untuk pria, iya. Jadi nitip nih pesannya. Biar sama-sama teredukasi juga tentang pernikahan dini, penyalahgunaan narkoba juga tentunya.
Dan Sobat Bersinar, sekian dulu podcast kita di episode kali ini. Dan tentunya terima kasih banyak kepada Humas BNN Provinsi Sulawesi Tengah yang sudah memfasilitasi podcast Bersinar. Dan tentunya nantikan terus episode-episode selanjutnya karena kita akan hadirkan narasumber yang mungkin akan lebih membakar semangat kita untuk terus berprestasi dan akan menjauhi narkoba. Sekian dan terima kasih. War on Drugs.